Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah berjumpa kembali masih via daring ya karena masih suasana pandemi dan juga masih di suasana Syawal. Saya mengucapkan taqabbalallahu minna minkum taqabbal ya karim minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin jika ada salah-salah kata baik disengaja maupun tidak dari saya selaku dosen pengampu di mata kuliah Manajemen Lembaga Pendidikan Islam. Saya mohon dimaafkan. Tolong dibukakan pintu maaf sebesar-besarnya. Demikian pula sebaliknya dari rekan-rekan mahasiswa sudah saya maafkan jauh-jauh hari dan kita 00 gitu ya. Kita 00, semoga kita diberi kesehatan, umur panjang, masih dipertemukan kembali dengan Ramadan tahun depan, dengan Ramadan, Syawal, dengan Idul Fitri tahun depan. Mari kita tingkatkan ibadah kita harus lebih baik lagi daripada tahun kemarin. Sebelum tahun kemarin ya. Jadi harus kita ada peningkatan lah. Kalau sama saja itu adalah sebuah kerugian gitu. Sebuah kerugian karena hari ini dengan hari esok itu harus lebih baik daripada hari kemarin dan hari esok harus lebih baik daripada hari ini. Oke, kita lanjutkan ke materi kita, mata kuliah Manajemen Lembaga Pendidikan Islam. Kali ini materi yang ke-10 tentang manajemen peran serta masyarakat atau stakeholder dan kemitraan pada madrasah atau sekolah. Jadi bagaimana di sebuah lembaga pendidikan Islam khususnya memanage kegiatan lembaga pendidikan tersebut. Maka definisinya dulu harus kita pahami. Dari manajemen partisipasi atau peran serta masyarakat itu apa sih definisinya? Yaitu suatu proses kegiatan menumbuhkan dan membina saling pengertian pada masyarakat dan orang tua murid atau wali murid tentang visi dan misi sekolah, program kerja sekolah, masalah-masalah yang dihadapi serta berbagai aktivitas sekolah lainnya. Nah, makanya pentingnya di sini pemantapan visi misi dulu. Seperti tema yang pertama awal-awal kan bagaimana membuat visi misi itu sesuai dengan tujuan dari lembaga pendidikan tersebut, lokasi di mana lembaga pendidikan tersebut berada, sesuai sosial budayanya, kebutuhan masyarakat atau stakeholder sekitar sekolah, itu disesuaikan dengan visi misi. Percuma visi misinya tinggi, yang membuat visi misinya orang ahli, kepala sekolahnya profesor doktor, tapi tidak sesuai dengan sosial budaya setempat di mana lokasi pendidikan itu berada. Maka visi misi itu adalah kunci. Kepercayaan masyarakat itu akan tumbuh, akan bangkit, akan kuat dengan penguatan visi misinya. Tuh. Visi misi itu ya sama dengan prinsip. Ibarat orang hidup itu kan berprinsip. Jadi jangan ikut-ikutan sekolah-sekolah lain karena sosial budayanya berbeda. Visi misi harus dimantapkan. Kenalkan visi misi kepada masyarakat, kepada murid. Misalnya sekolah ini bervisi atau mempunyai visi entrepreneur student misalnya gitu ya, atau entrepreneur school atau MBS Muhammadiyah boarding school berbasis boarding school dan sebagainya, terpadu, istilah sekarang yang lagi ramai ya dan yang menjadi favorit, sekolah favorit. Itu harus dimantapkan. Apa terpadunya yang bagaimana, dari sisi apa, terpadu sama dengan terintegrasi dengan apa, boarding school apa saja kegiatannya, ekstranya lengkap atau tidak, sarprasnya lengkap atau tidak, itu kan perlu. Nah, kegiatan-kegiatan tersebut jika sudah terlaksana bagus, berarti sarpas sudah terpenuhi. Tapi bagi yang ingin, yang mau akan, nah, dengan kekuatan pemberian pengertian, maka partisipasi dari masyarakat stakeholder itu akan dengan sendirinya. Nanti akan ada ilustrasinya lah di gambar terakhir nanti. Misalnya saja Lazismu atau Muhammadiyah
dengan instruksinya, ayo kita bantu saudara kita sesama muslim di Palestina. Wah, terkumpul beberapa miliar gitu ya, puluhan miliar dalam hitungan pekan ya. Bayangkan kalau satu orang menjadi donaturnya yang akan mewujudkan kegiatan tersebut. Kan berat, tapi kalau dengan gotong royong bersama-sama masyarakat, ada sekitar 200 kepala keluarga di sekitar sekolah tersebut. Nah, misalnya 100 ribuan saja kan tidak berat. 100 kali 200 sudah 200 juta. Sangat kecil, sangat oke. Yang kurang mampu, masyarakat yang kurang mampu di sekitar sekolah mungkin tidak sebesar 100 ribu. Nah, 50 ribu atau 20 ribu bahkan. Kan yang penting dalam sehari atau dalam satu pekan bisa terkumpul 100 juta lebih. Tapi itu dengan harus juga dengan kesadaran memberi pengertian kepada masyarakat stakeholder sekitar lembaga tersebut. Nah, diperan sertakan, diikut sertakan. Jangan menganggap bisa dengan sendirinya, wah, sakti gitu ya. Apalagi tidak butuh bantuan orang lain, tidak butuh bantuan masyarakat, tidak butuh bantuan pemerintah, bantuan-bantuan apa misalnya hibah-hibah. Ya, jangan seperti itu, jangan sombong juga. Semua itu simbiosis, semua itu saling membutuhkan. Pemerintah juga butuh adanya sekolah swasta, sekolah-sekolah di pedesaan yang swasta karena ikut dalam undang-undang ikut mencerdaskan anak bangsa, meringankan beban pemerintah juga. Nah, kalau pemerintah semuanya ingin bangun sekolah di pelosok-pelosok itu tidak cukup anggaran negara, tidak cukup untuk memberi guru, menempatkan guru di sana dengan gaji PNS-nya. Sedangkan ini aja kata eh, Menteri Keuangan saat corona itu kan pandemi yang paling membebankan negara itu adalah eh, belanja penggajian para PNS seluruh Indonesia. Ya iya pasti, tapi juga kalau tidak PNS ya juga repot. Siapa yang mengurusi negara? Siapa yang mengurusi kelurahan? Siapa yang mengurusi kecamatan? Bagaimana nanti urusan KTP? Bagaimana urusan kelahiran? Dan lain sebagainya. Walaupun ke depan SDM itu akan berkurang karena diganti dengan sistem SIN, tapi tetap adanya SDM. Tuh. Kemudian apa manfaat hubungan sekolah dan masyarakat? Itu tadi, pertama masyarakat selaku stakeholdernya itu akan mengerti dengan jelas visi misi tujuan sekolah ini apa sih, program kerja apa saja, berhasil atau tidak, asal-asalan atau tidak, maju atau mundur, jelas atau tidak, LPJ-nya bagaimana. Ini sudah sekali dua kali pengajuan permohonan anggaran proposal sudah diberi, tapi kok nggak ada kegiatan misalnya, atau kegiatannya kok ndak tidak berimpak, tidak berdampak kepada kualitas para muridnya misalnya gitu, atau pengenalan sekolah kepada halayak luas. Nah, itu harus di apa namanya dibenahi. Jadi dari materi-materi sebelumnya ini dan materi selanjutnya setelah ini juga saling berkaitan. Yang kedua, manfaat yang kedua, masyarakat atau stakeholder itu mengetahui persoalan-persoalan apa yang dihadapi oleh sekolah itu dan bagaimana untuk menyelesaikan persoalan itu, untuk mencapai tujuan bagaimana. Jadi harus diberitahu juga gitu. Jadi tidak tidak hanya sampai cukup di para pejabatnya, tidak hanya cukup diketahui oleh para pejabatnya yang berkepentingan, tetapi semua jajarannya, masyarakatnya semua harus tahu untuk lagi-lagi untuk menjaga hubungan yang baik antara sekolah, lembaga pendidikan tersebut yang ada di masyarakat tersebut. Tuh, kalau tidak ada hubungan yang baik, tidak ada komunikasi, bagaimana tumbuh kepercayaan? Bagaimana tumbuh atau yakin si wali murid, stakeholder ini menjamin akan menyolahkan anaknya di sekolah tersebut gitu kan. Padahal yang kita tahu semua sekolah jika favorit itu diserbu. Ya kan, di pelosok sekalipun gontor, misalnya gon kotor di pelosok Ponorogo ini, sekarang aja ini masih di pelosok Ponorogo, pinggiran kota Ponorogo. Bayangkan zaman dulu gimana kan, sangat-sangat terisolir sekali gitu ya. Tapi dari mana-mana, dari luar negeri, dari Korea, dari yang barusan tahun ini dari Korea, dari Kanada,
Bule-bule sekolah sudah di situ. Tuh. Yang ketiga, manfaat yang ketiga, sekolah akan mengenal secara mendalam latar belakang, keinginan dan harapan-harapan masyarakat terhadap sekolah. Itu tadi kan, sesuai dengan sosial budaya di mana tempat sekolah itu berada, prinsip gitu ya. Karena eh, muluk-muluk keinginannya tapi tidak sesuai dengan kemampuan masyarakat sekitar, ya juga ndak pas, ndak baik, kecuali kalau memang punya bergaining, punya visi yang lebih unggul lagi atau di atasnya para masyarakat di sekitar sekolah, misal kayak pesantren di mana itu, Tasikmalaya Jawa Barat itu, yang mahal masuknya adalah Azaitun, misalnya tengah hutan ya, terpinggirkan, tapi santrinya dari seluruh Indonesia, orang kaya-kaya masuk sana aja zaman dulu satu sapi gitu ya, berapa, sekitar 12 jutaan. Itu dengan fasilitas yang mewah lengkap gitu ya, kurikulum yang mantap gitu. Nah, itu baru, itu bisa kalau seperti itu, punya visi yang lebih tinggi lagi. Tuh. Kemudian akhirnya kan tetap bermasalah dengan masyarakat sekitar karena kurang baik hubungannya. Tuh. Pentingnya di situ ya manfaatnya. Kemudian tujuan atau hubungan sekolah dengan masyarakat apa tujuannya? Untuk memperoleh bantuan dari orang tua. Walaupun itu tidak menjadi harapan inti, harapan utama, enggak. Nah, tapi kan dengan sukarela, jika program itu bagus untuk kemajuan anak-anak, pengetahuan anak-anak, fasilitas anak-anaknya, ya otomatis pasti ingin membantu. Apalagi yang mampu-mampu itu kan, sekolah swasta misalnya, ada wali murid yang mampu, itu walah, dengan sendirinya akan memberi bantuan tanpa diminta untuk amal jariah kata gitu kan. Yang kedua untuk memajukan program pendidikan tentunya pasti. Yang ketiga untuk mengembangkan kebersamaan dan kerjasama yang erat. Kebersamaannya, pokoknya intinya gotong royong ya. Budaya kita itu gotong royong, sama-sama, bil jamaah. Nah, kalau bahasa Islam itu kan segala sesuatu itu bil jamaah. Dengan Muhammadiyah itu kan membangun sekolahnya, ada berapa ribu sekolah, ada berapa ribu TK, PAUD, berapa ratus kampus perguruan tinggi, berapa puluh rumah sakit yang sudah berdiri dengan jamaah melalui wadah organisasi jamaah Muhammadiyah gitu kan. Tuh, kemudian tujuan yang selanjutnya kualitas pembelajaran ya kan. Sarpras misalnya, untuk Sarpras, nah, berarti kualitas pembelajarannya dengan sarana prasarana yang terpenuhi yang lebih lengkap. Tadinya belum ada lab komputer misalnya, belum ada wifi, internet. Karena ada wali murid yang mampu, wah ini kok belum ada tak pasangnya gitu. Tak tanggung semua nah, gitu. Sama seperti masjid-masjid, masjid megah, itu berapa ratus berapa M ya. Itu kan dengan kesadaran masyarakat sekitar, dengan donatur yang datang dengan sendirinya untuk amal jariah, apalagi untuk pendidikan gitu kan. Amal jariah sekali itu. Tuh tujuannya. Kemudian prinsip, nah ini yang paling penting. Jadi di dalam berhubungan antara sekolah dan masyarakat, stakeholder itu harus ada prinsip yang dipegang teguh, nggak asal-asalan, tidak ada salah satu yang dirugikan gitu ya. Prinsip pertama integrity. Integritas antara yayasan, masyarakat, pemerintah daerah, terutama yang berada di lokasi sekolah atau lembaga pendidikan tersebut, pemerintah provinsi, harus ada integritasnya. Harus ada prinsip integrity, saling terhubung, interkoneksi. Yang kedua continuity, simbiosis, saling berhubungan tadi seperti di awal saya sampaikan. Karena secara tidak langsung atau bahkan ada yang menegaskan secara langsung, sekolah-sekolah swasta itu, ormas-ormas Islam itu juga ikut membantu mencerdaskan masyarakat, mengurangi beban pemerintah yang diamanatkan di dalam undang-undang mencerdaskan anak bangsa adalah beban atau tanggung jawab negara. Tapi dengan adanya sekolah-sekolah, panti asuhan, swasta, dan sebagainya, itu akhirnya ikut membantu. Maka punya hak juga dari rakyat untuk rakyat, ya kan? Pemerintah itu kan saling membutuhkan akhirnya kan. Ada program dana hibah boleh diajukan dan itu benar-benar tersalurkan, jangan diselewengkan untuk yang lain, untuk memperkaya diri, untuk memperkaya kelompok, untuk memperkaya yayasan. Nauzubillah, jangan sampai. Itu semua akan menjadi pertanggungjawaban nanti ditanya.
ndak dibawa mati. Dapat bantuan hibah mobil, malah dipakai untuk mobil keluarga, ya naudzubillah, jangan sampai. Ya untuk kepentingan umat, kepentingan masyarakat, kepentingan sekolah, kepentingan orang banyak itu ya. Tetap ada penanggung jawabnya memang betul. Tapi jangan dipakai untuk pribadi, kepentingan pribadi. Sahabat Rasulullah saja saat sedang ditanya oleh anaknya, diajak diskusi oleh anaknya. Saat itu saya sahabat Rasulullah sedang ibaratnya garap pekerjaan lah, pekerjaan negara gitu ya. Seorang gubernur ini kan, seorang khalifah, seorang gubernur kalau sekarang, diajak diskusi sama anaknya. Terus ditanya, sebentar, kamu mau diskusi tentang apa? Kenegaraan atau tentang pribadi, tentangmu? Itu kenapa ya ayah? Misalnya ditanya gitu. Ya kalau tentang negara, lampu ini tetap saya nyalakan. Tapi kalau zaman dulu belum ada listrik ya, zaman Rasulullah pakai uplik itu kan, pakai minyak gitu. Ilustrasinya seperti itulah. Nah, ini minyak, ini fasilitas negara, ini jangan digunakan untuk diskusi. Ini lampu saya gunakan untuk bekerja, urusan negara. Karena kita akan membahas urusan pribadi, urusan rumah tangga kita, ini kan saya matikan, tidak diperuntukkan untuk pribadi. Sampai segitunya loh menjaganya orang-orang salafus soleh terdahulu tuh. Kemudian ketiga, simplicity, sesuai kebutuhan masyarakat. Nah, jangan muluk-muluk, juga jangan tertinggal dengan zaman. Kebutuhan masyarakat tingkatannya A, ini kita malah Z memberinya. Jangan. Coverage, menyeluruh dan mencakup semua aspek. Jangan satu aspek saja, tapi secara menyeluruh keseluruhan. Ibaratnya itu prioritas umum dulu, baru prioritas khusus. Kemudian konstruktivitas, berurutan, bertahap. Nah, tadi itu kan prioritasnya mana dulu, apa dulu, agendanya apa dulu, sampaikan ke masyarakat. Nah, agar itu diketahui oleh masyarakat, itu menjadi rencana jangka pendek, jangka menengah, jangka panjang. Walaupun kepala sekolahnya berganti-ganti, ketua yayasannya berganti-ganti, tapi masyarakat tahunya sekolah ini adalah sekolah yang maju, yang sedang proses maju. Itu harus dikawal. Masyarakatnya pasti semangat. Kemudian adaptability, sesuaikan dengan keadaan masyarakat. Tuh, nah ini contohnya. Ini kenapa kok kita mendukung Palestina sampai ada yang nyinyir? Nanti ada itu. Ya, ini karena kita saling simbiosis. Dulu kita didukung oleh Palestina saat kita masih dijajah negara kita. Palestina waktu itu mendukung penuh. Negara pertama kali yang mendukung penuh Indonesia itu harus merdeka, tidak boleh dijajah lagi. Nah sekarang kok dijajah, ditindas oleh Israel, kita balik mendukung, kita balik membantu. Muhammadiyah dengan organisasinya, dengan manajemennya, dengan segala perangkat masyarakatnya, apa namanya, warga persyarikatannya, itu dalam hitungan pekan saja sudah terkumpul sekian dengan semangat gotong royongnya. Donasi Palestina 23 miliar, donasi Rohingya 21 miliar, untuk pandemi donasinya 350 miliar. Kan luar biasa. Dari rakyat untuk rakyat, dari Muhammadiyah untuk Muhammadiyah. Tuh, ini juga ada yang nyinyir ini, Bruno Smam, duit segini banyak sebetulnya bisa untuk bangun dan benih sekolah-sekolah di pelosok desa yang sudah tidak layak atau hancur karena bencana. Banyak orang kaya yang ternyata lebih cinta bangsa lain daripada bangsa sendiri. Muhammadiyah selalu membantu di negara sendiri. Ini buktinya, ini amal usaha Muhammadiyah aumnya banyak sekali. Ini juga membantu negara kan secara tidak langsung. Bahkan ada yang menegaskan secara langsung. Tuh, jadi jangan nyinyir kalau tidak paham tentang Muhammadiyah atau tidak paham tentang manajemen Muhammadiyah, ya jangan nyinyir. Jangan mengkritik negatif kemudian diupload di sosmed. Tabayun, konfirmasi itu. Tuh ya. Oke, ini adalah materi yang ke-10. Silakan mari kita diskusikan di Google Classroom. Yang belum dipahami, yang belum masih belum paham, mana yang belum jelas, silakan ditanyakan di Google Classroom. Kita diskusi bersama agar ilmu ini
khususnya matkul ini menjadi pencerahan bagi kita semua, dan yang akhirnya mendatangkan keberkahan dalam hidup. Oke, kita akhiri perkuliahan daring di pertemuan ke-11 ini, materi yang ke-10, dengan bacaan hamdalah, bacaan tahmid hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.